Bab 490. Teddy yang keluar dari pertapaan. Sebelum Grahamsi pulih dari keterkejutannya, dia melihat wajah yang membuatnya takut. "Kin, Eric Kin!" teriak Grahamsi, lalu berbalik untuk berlari. Eric Kin mendengus dan membuang sumpit di tangannya. Sumpit itu langsung menembus betis Grahamsi. Grahamsi tiba-tiba jatuh ke lantai dengan bunyi kencang. Dia berbalik dan berkata dengan ngeri, "Bukankah kamu meninggalkan kota G? Kenapa tidak bisa kembali setelah pergi?" Eric Kin mengangkat alis dan bertanya. Wajah Grahamsi sangat masam. Dia tidak pernah menyangka Eric Kin akan kembali. "Kin, Tuan Kin, lepaskan aku hanya diperintahkan untuk melakukan sesuatu," kata Grahamsi dengan wajah menangis. "Tolong ampuni aku tidak ingin mati." Eric Kin menyipitkan matanya dan berkata, "Aku berencana mencarimu untuk membuat perhitungan, tidak disangka kamu datang ke sini sendiri." Setelah berbicara, Eric Kin langsung menamparkan hancur kepala Grahamsi. Benar-benar bawa sial. Davison Su tidak bisa menahan kutukan. "Aku sedang makan, sekarang tidak bisa makan lagi." Dia berjalan mendekat dan menendang tubuh Grahamsi keluar. Yina yang sedikit khawatir di wajahnya. Dia menghela nafas dan berkata, "Aku khawatir tidak dapat menutupi berita tentang kepulangan kamu." "Menutupi?" Eric Kin tersenyum, "Mengapa aku harus bersembunyi? Aku awalnya kembali dengan terang-terangan." Tapi Yina yang ingin mengatakan sesuatu, tapi disela oleh Eric Kin dengan lambaian tangan. Setelah makan, Eric Kin dan Yina yang duduk di lobi dan mendiskusikan rencana pembangunan sekte Qin. Yina yang beranggapan tidak cocok untuk berasyik heboh sekarang. Sekali menarik perhatian partai Yin Ming, nasibnya akan terbukti dengan sendirinya. Hal yang sama juga dirasakan Eric Kin. Bedanya Eric Kin memutuskan menunggu hingga Jack Su terbunuh sebelum kembali menghidupkan sekte Qin. Ngomong-ngomong soal Jack Su yang bertingkah seperti ini, tidakkah dia takut diincar oleh kantor keamanan? Kata Eric Kin dengan sedikit kebingungan. Yina yang menghela nafas dan berkata, "Kantor keamanan tidak akan mengintervensi dunia silat. Masalah ini harus ditangani oleh Asosiasi Budo Kota B." Tapi entah kenapa, tidak ada satupun Grand Superior Master Asosiasi Budo Kota B yang muncul. Mata Eric Kin menyipit dan dia memikirkan Emi Zhou di dalam penjara. Para Grand Superior Master Asosiasi Budo Kota B kemungkinan besar sedang mengawasi Emi Zhou. Kerohanian yang dijulurkan Eric Kin saat itu merasakan nafas tubuh Emi Zhou terakhir kali. Meski ditangkap selama bertahun-tahun, nafasnya masih sangat kuat. Kekuatan ibuku mungkin setidaknya di puncak Grand Superior Master. Eric Kin berpikir dalam hati, "Aku benar-benar tidak tahu bagaimana Asosiasi Budo Kota B menangkapnya." Di malam hari, Eric Kin sedang berbaring di tempat tidur dan tidak bisa tidak memikirkan kediaman Dewa Pengobatan. Dirinya adalah Penatua Agung kediaman Dewa Pengobatan. Jika Jack Su ingin membuat perhitungan, dia pasti tidak akan melepaskan kediaman Dewa Pengobatan. Saatnya pergi ke kediaman Dewa Pengobatan. Eric Kin sedikit khawatir. Keesokan harinya, kabar baik keluar. Pancaran cahaya yang sangat kuat muncul di kota H, dan petir bergulir. Jelas ada seseorang yang melewati ujian. Tak butuh waktu lama hingga kabar itu terkonfirmasi. Yang melewati ujian bukanlah orang lain, melainkan Teddy yang dikenal sebagai murid nomor 1 dunia. Sejak terakhir kali melihat keahlian Eric Kin, Teddy masuk pertapaan. Selama 6 bulan, akhirnya dia memasuki ranah Grand Superior Master. Hingga sore hari, ujian langit yang masih ada di kota H perlahan-lahan menghilang. Teddy berhasil menerobos. Dia berhasil memasuki dunia Grand Superior Master. Seluruh forum Budo mendidih untuk sementara waktu. Teddy menjadi pemuda kedua yang melangkah ke Grand Superior Master. Apa yang kedua? Teddy adalah Grand Superior Master yang langsung masuk ke dalamnya. Tidak seperti ada orang yang masuk ke Grand Superior Master dengan mempraktikkan ilmu sihir. Nanti akan ada pertunjukan bagus selanjutnya. Seseorang berspekulasi. Teddy selalu menjadi orang pertama di generasi muda kota G. Ini juga membuatnya sangat sombong. Jika aku menebak dengan benar, tidak butuh waktu lama bagi Teddy untuk mengirim surat tantangan pada Jack Su. Tapi,
keluarga Su dan keluarga Teng sepertinya sudah ada ikatan pernikahan. Seseorang bertanya-tanya, "Hehe, memang kenapa? Pernikahan keluarga besar tidak harus selalu melibatkan individu." Eric Kin tidak bisa menahan diri mendesah saat melihat berita. Teddy memang pantas disebut sebagai murid nomor 1 di dunia, dan bakatnya tidak bisa dianggap remeh. Mengandalkan pertapaan untuk melangkah ke Grand Superior Master, itu sudah cukup untuk menunjukkan bakat supernya. Hari lain berlalu. Seperti yang dipikirkan semua orang, Teddy mengirim surat tantangan pada Jack Su. Setelah keluar dari pertapaan, segera terbang ke kota B pada hari kedua, dan secara pribadi memberikan surat tantangan ke Partai Yin Ming. Dan Jack Su tidak mempertimbangkan, menerimanya tanpa ragu. Lihat, seseorang telah merekam video. Davison Su berlari dengan ponselnya. Eric Kin mengambil telepon, dan seperti yang diharapkan, itu adalah video Teddy memberikan surat tantangan. Teddy langsung terbang di udara, berdiri di atas Partai Yin Ming, dan melempar surat tantangan di tangannya. "Jack Su, 3 hari kemudian, aku akan menunggumu di kaki Gunung Kunlun. Siapapun yang tidak akan datang adalah anak." Suara Teddy bergemuruh seperti guntur, mengguncang seluruh Partai Yin Ming dengan raungan. Jack Su segera keluar. Dia menatap Teddy dan berkata dengan datar, "Oke, aku sudah lama menantikanmu sebagai orang nomor 1 di dunia, tapi aku ingin melihat seberapa baik dirimu. Kalau begitu kamu bisa mencuci lehermu dengan cepat dan menunggu aku membunuhmu." Teddy mengatakan ini dan melangkah pergi. Eric Kin melihat adegan ini dan tersenyum. Teddy ini menarik. Teddy sama sekali tidak peduli dengan hidup atau mati orang lain. Alasan mengapa dia bertarung hanya untuk dirinya sendiri, kata Davison Su. Eric Kin mengangguk. Seperti yang dikatakan Davison Su, Teddy yang lahir di keluarga besar, tidak akan peduli dengan kehidupan orang lain. Di mata orang-orang seperti mereka, orang-orang yang telah mati hanyalah semut, tidak layak disebut. Gunung Kunlun. Di kaki patung dewa seni bela diri. Eric Kin berkata, "Aku menantikannya." "Guru, menurutmu siapa yang bisa menang?" tanya Davison Su. Eric Kin berkata dengan suara yang dalam, "Bakat Teddy berada di atas Jack Su, ini tidak diragukan lagi. Tapi, Jack Su agak aneh. Ilmu sihirnya jelas bukan miliknya sendiri." "Apa maksudmu?" Davison Su bingung. Eric Kin berkata, "Aku menduga bahwa Jack Su dan dewa itu memiliki kesamaan. Mungkin ada jiwa lain yang tersembunyi di dalam tubuh Jack Su." Di pertandingan terakhir, Eric Kin sempat merasakan aura aneh pada Jack Su, namun dia tidak yakin. "Saat aku melihatnya lagi, semuanya akan jelas." Eric Kin berpikir sendiri. Sekarang dia mengendalikan Dark Eye. Dengan Dark Eye cukup untuk melihat menembus tubuh Jack Su. Jika Jack Su benar-benar memiliki jiwa lain dalam dirinya, Teddy mungkin akan sulit untuk mengalahkannya. Eric Kin berbisik, kekuatan tidak hanya bergantung pada level, tetapi juga mendapat dukungan dari ilmu sihir. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.